Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya nabiyya wa rasulah ba'da. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul di rumah baca cerdas ini untuk kajian jelang berbuka. Yang kedua kalinya salat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Kiai Haji Nurbani Yusuf dan Bapak Abdul Salam dan Forum Keluarga Difabel Malang yang terima kasih banyak telah hadir di acara pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai aja acaranya. Untuk narasumber pertama, saya persilakan ada Mas Abdul Salam. Oh ya, Abdul Salam, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sayyidul kiram yang saya hormati Kiai Dr. Nurbani Yusuf. Kemudian teman-teman RBC, Pak Desi sebagai moderator, teman-teman difabel dan para Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini kalau orang Madura nggak percaya, ada kabelnya aja nggak bisa bunyi, apalagi nggak ada. Deket kayaknya, Mas. Cek. Kurang dekat. Cek. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena saya ditodong oleh Mas Subhan sebagai Direktur RBC berbincang-bincang terkait dengan Ramadan dan kesejahteraan sosial. Kita ini pasti masuk surga Bapak Ibu sekalian. Karena kata ada man qala la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Jadi pakai fakot gitu, maka sungguh gitu. Barang siapa yang pernah mengatakan kata la ilaha illallah maka akan masuk surga. Kita ini harus optimis masuk surga. Jangan sampai jenengan itu tidak optimis gitu. Optimis aja belum tentu masuk surga kan, apalagi pesimis gitu. Tetapi man qala la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Apalagi bulan Ramadan. Ramadan itu yang pasti Pak Kiai ini yang sering mengisi pengajian pasti yang sering disampaikan adalah man shoma Ramadan gimana itu? Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi begitu. Jadi dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang yang ribut manusia dengan manusia. Kalau dengan Allah itu cukup baca istighfar sudah diampuni. Tapi kalau hablum minan nas, nah ini yang kira-kira bahwa Ramadan itu harus berdampak terhadap kesejahteraan sosial. Karena banyak hadis, banyak ayat, ada sekitar 116 ayat kalau tidak keliru berkaitan dengan sedekah, dengan infak, yang itu berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial. Maka nanti kalau gafal di karena belum belajar menjadi kiai momentum gitu, momentum puasa gitu, momentum tarawih gitu baru ngisi. Jadi dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Jadi yang dianggap orang berbuat baik itu bukan persoalan menghadap ke barat dan ke timur. Ini perdebatan orang Yahudi dan Nasrani. Kata orang Yahudi menghadap ke barat lah yang paling benar. Kata orang Nasrani menghadap ke timur yang paling benar. Walakinnal birra apa itu? Man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi yang berbuat baik percuma kalau dalam istilah Al-Qur'an itu mafhum mukhalafahnya itu, makna terbaliknya itu, orang yang berbuat baik itu bukan persoalan menghadap ke barat dan ke timur, tapi orang yang berbuat baik itu adalah yang berinfak wa atal mala, memberikan harta yang disenangi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kepada tetangga dekat, wal yatama, dan kepada orang anak yatim, wal masakin, dan anak yatim. Kerabat dekat ya, apalagi kalau misalnya ada tetangganya janda, duafa, cantik, wah itu lebih utama itu dia disakatkan itu, dan produktif lagi. Wa atal malah ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan ila akhirih. Jadi tadi itu menegaskan bahwa orang yang berbuat baik itu, dan belum tentu juga orang yang sholatnya ini hasil penelitian saya Mujani tahun 2004 itu, bahwa soleh secara transenden, secara mahdoh, belum tentu secara wairu mahdoh atau muamalah itu soleh juga. Banyak sholat berjamaah, tertib, puasa Senin Kemis, tapi buang sampah sembarangan. Padahal dalam kaidah usul itu adalah disebutkan al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah dalam kaidah usul fikih itu, bahwa ibadah muamalah itu lebih prioritas daripada ibadah makhluk. Nah, sehingga ada cerita begini, saya nggak tahu kalau Muhammadiyah bagiannya Pak, ini dhaif atau sahih atau mautu atau mutawatir. Jadi kalau Muhammadiyah begini, jadi ada ketika Nabi Musa itu ada punya jemaah, punya umat begitu, dia matur kepada Nabi Musa, wahai Nabi, coba tanyakan saya kepada Tuhanmu, saya masuk surga itu kapling berapa? Nabi Musa itu bilang, Anda kok percaya diri banget? Loh, saya ini puasa Senin Kemis, sholat tahajud, sering ngaji, pasti saya masuk surga. Kemudian Nabi Musa itu nanti sohe dan tidak biar Pak Nurbani yang intinya sebagai kiai. Ditanya Nabi Musa, itu masuk neraka umatmu itu? Nah, Nabi Musa itu mau menyampaikan kepada umatnya itu agak ragu, karena ya itu tadi katanya orang yang sering puasa, kemudian ngaji, sholat tahajud, masa nggak masuk surga? Katanya kamu neraka. Kata umatnya tadi itu, mungkin Anda keliru wahai Nabi, apa yang disampaikan Tuhanmu, masa saya masuk neraka? Nah, ketika kemudian Nabi Musa itu tanya lagi, orang ini kemudian menangis dan berdoa kepada Tuhan, kalau neraka itu, kalau saya itu ditakdirkan masuk neraka, kalau betul saya masuk neraka, maka jadikan tubuhku itu seluas dan sebesar api neraka, sehingga tidak ada orang lain untuk masuk neraka kecuali saya. Kata umatnya tadi itu. Akhirnya kemudian matur lagi, ketika tanya kepada Tuhan, gimana itu nasib orang itu tadi? Surga, katanya. Kaget juga Nabi Musa itu. Kenapa katanya? Karena ketika kamu datang ke saya ini, dia memohon kepadaku, dia kemudian berdoa agar semua tubuhnya itu dibesarkan sesuai dengan besarnya api neraka, sehingga tidak ada orang lain kemudian masuk neraka kecuali saya. Nah, itu sudah memikirkan orang lain, sehingga beribadah itu bukan bercinta dengan Tuhan tapi tidak ingat tetangganya. Banyak hadis yang mengatakan man amana billahi wa malaikatihi falyukrim jarah. Kalau Anda beriman kepada Nabi, kepada Allah, kepada malaikat Allah, maka muliakan tetangganya. Atau falyukrim daifa, muliakan tamunya. Belum dikasih minum, tamunya sudah tanda-tanda diusir. Puasa, sholat tahajud, ibadah, tapi sama tetangganya senyum saja aja susah. Kalau kamu duafa ini kan sedekahnya kan minimal tabasamu gitu, karena tabasam ini tersenyum itu sudah bagian dari sedekah. Jadi itulah Islam, bahwa Ramadan ini karena dilipat gandakan katanya puasa pahalanya, mendidik kita sebagai bulan penuh maghfirah. Mudah-mudahan kita itu beribadah tidak hanya semata-mata untuk kepentingan kita, tetapi juga ada persoalan-persoalan sosial yang dipikirkan. Nah, bagi teman-teman intelektual tentu atau pejabat, tentu salah satu ukuran
berbuat baik itu, ibadah muamalah sosial itu adalah regulasinya gitu. Ukurannya yaitu kalau misalnya di wali kota jadi RT, kalau RT mungkin nggak ada regulasi ya, mungkin sumbangan sampah paling kalau RT itu. Tapi kalau pejabat ya semakin salah satu ukuran bahwa dia itu adalah kesalahan sosial, maka kebijakan regulasi itu yang kemudian memihak kepada kaum-kaum duafa. Jadi bahkan ini kalau ada kaitannya dengan dengan teman kita yang di kampus dan mengatakan intelektual, saya ingat ini kaidah kayaknya bukan hadis Pak. Jadi ada kaidah kalau nggak keliru itu man isdad ilman walam yasdad hudan illa budda minallah. Banyak orang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya illa budda minallah. Dia akan tersesat, semakin jauh dari Tuhan. Bisa saja profesor doktor begitu, atau doktor seperti di samping saya, tapi kalau tidak bertambah hidayahnya illa budda minallah, dia akan makin jauh dari Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa al-ilmu la yuhdal ma'asi, bahwa ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Bisa saja pintar begitu, tapi hidupnya tidak memberikan yang khairun nas anfa'hum linnas. Hidupnya pintar, profesor, doktor, tapi bikin orang luwak. Orang lihat wajahnya sudah mangkel gitu. Nah, jangan-jangan sudah dalam dirinya itu tidak ada asmaul husna ya, atau tidak ada sifat-sifat Tuhan yang bikin pikirnya ya latif, tapi nggak lembut hatinya begitu. Kadang-kadang itu kan antara nama dan kenyataan itu beda-beda tipis gitu. Namanya sabar tapi orangnya mantelan gitu. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing. Makanya kalau dalam doa itu Allahumma khtim lana bil Islam, waqtim lana bil iman kan gitu. Atau waqtim lana bi husnul khatimah gitu. Karena belum tentu yang kita lakukan itu, kalau kita bicara baca buku-bukunya Syekh Abdul Qadir Jilani, kayaknya kalau Muhammadiyah jarang ya. Mangkoba katanya orang-orang Thariqah Naqsabandiyah atau Thariqah Tijani itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan orang itu jangan dilihat awalnya, kan belum tentu orang yang sekarang itu dianggap tersesat atau nggak jelas gitu, endingnya itu malah husnul khotimah gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak mewarisi seperti Abdurrahman bin Muljam. Saya pikir itu pemantik dari saya. Jadi intinya bahwa puasa kita itu tidak hanya persoalan yang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memberikan berbuat baik kepada minimal sama tetangga kanan kiri kita gitu. Bahwa agama itu sebenarnya bukan persoalan mahdud gitu. Bukan persoalan sholat, puasa saja, tetapi juga ada hablum minan nasnya itu yang harus ditata. Akhlak sesama manusia itu yang harus ditata. Karena kenapa? Karena kalau kita salah dengan Tuhan, dengan Allah itu gampang. Baca istighfar. Kata Kanjeng Nabi itu, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuwarrir. Tuhan itu akan mengampuni taubat seorang hamba malam yuwarrir, sebelum nyawa ditenggorokan gitu. Pokoknya gampang lah kalau dengan Tuhan itu baca istighfar, atau kata anak pondok pakai wudu aja sudah dari tetesan itu jadi malaikat dan mendoakan kita itu. Makanya saya optimis masuk surga gitu. Dengan jenengan ini pasti masuk surga itu, karena pasti mengatakan lafaz la ilaha illallah. Demikian yang saya bisa sampaikan, biar nanti dilengkapi, ditambahi atau ditambal oleh yang bolong-bolong oleh kiai yang sebenarnya ini. Nah, karena sudah jatuhnya padat begitu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang mic-nya gak bunyi, lebih bentar suara saya ini. Sudah tiga. Kayaknya lebih lancar buat nyanyi nanti. Ya, terima kasih Mas sekali lagi. Nah, untuk narasumber selanjutnya tidak kalah luar biasanya. Sebelumnya Pak Kiai, ini hari ini di undangan kami ada dari Forum Keluarga Difabel Malang. Alhamdulillah hadir pada sore hari ini. Nah, untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ajibudul mu'minin idza kana asobathu sirra syakirun alaihi wa kana khairun. Ibu, bapak-bapak sekalian, Rasulullah pernah berkata begini, sungguh ajaib kehidupan orang mukmin itu. Bila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur bahwa khairul lahu, dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, dia bersabar dan itu baik baginya. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dia senang, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ini adalah salah satu kunci betapa kalau kita misalnya melihat orang-orang di luar kita itu kan, kalau dia senangnya setengah mati, kalau dia susahnya setengah mati. Sampai misalnya dia melakukan hal-hal yang bersifat bulu itu artinya berlebihan. Tadi Mas Salam menyebutkan betapa mudahnya berurusan dengan Allah, memang gitu. Makanya Allah kemudian dalam sebuah diskusi mengatakan orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang pada malam hari dia berbuat dosa, tidak ada yang tahu selain dirinya dengan Tuhannya, tapi siangnya dia beritahukan pada orang-orang bahwa dia telah berbuat dosa. Nek wis ngono iku disepurane karena sudah menyangkut diketahui orang lain. Makanya menawi jenengan telah melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan bilang-bilang menang. Maka insya Allah urusannya mudah dengan Allah. Tapi lepas kok kandak-kandak wah berat, susah. Kecuali bersama-sama. Iya, kecuali kalau kolektif. Tapi kecuali kolektif juga harus podo kumbi. Nah, orang yang paling dibenci Allah juga gitu. Sebaliknya ada juga orang yang melakukan perbuatan dosa di siang hari, tidak ada yang tahu selain dirinya dengan Tuhannya. Malam harinya dia cerita-cerita. Baik. Lewis ngono iku disepurane. Makanya jangan suka yang begitu. Maka Allah itu suka dengan orang yang suka merahasiakan dosa. Merahasiakan dosanya sendiri, termasuk juga gitu. Makanya kan tidak semua bohong itu jelek. Termasuk kita bohong sama istri, bohong sama suami, kalau itu bisa menyebabkan kebaikan tidak apa-apa. Misalnya kita jujur gitu ya, kita bohong sama istri kita keadaannya gemuk gitu. Kita bilang mau langsing deh, itu kan senang lah. Kita bilang orang lompomo loh, udah berusaha. Itu justru jujur itu malah tidak baik. Jujur karena membuat sakitnya hati istri. Nah, itu adalah sebuah gambaran bahwa ya memang Gusti Allah itu luar biasa. Makanya kan tadi Mas As'ad sebetulnya menyampaikan betapa mudahnya kita masuk surga. Kan benar. Masuk surga itu jenengan mikir mlebu swarga karo mlebu neraka niku angel pundi? Susah mana Bu? Angel mlebu swarga apa angel mlebu neraka? Oh, angel mlebu swarga ya. Mlebu swarga yen angel. Ngombe banyu putih. Tangan tengen. Maca bismillah. Karo lungguh. Maca mlebu swarga apa mlebu neraka? Mlebu swarga. Urunan. Tukoplosan. Ketemu silup dicekel. Ayo mlebu swarga apa mlebu neraka? Berarti angel iki. Angel mlebu neraka. Ngeloni bojone. Maca bismillah.
Mari alhamdulillah. Mlebu surga apa mlebu neraka? Mlebu kamar, Pak. Ngeloni bojone kancani. Semayanan gini. Nyewa hotel. Ayo mlebu neraka mlebu surga. Iya angel mlebu surga karo mlebu neraka. Masuk surga itu gampang sekali. Tapi awake dhewe seneng sing angel-angel. Dalam sebuah diskusi itu Allah berfirman, ana dhoni abdi, aku bergantung prasangka hambaku, layak mutana bihusni abdi, maka jangan sekali-sekali kalian mati sebelum berprasangka baik kepadaku. Nah, atau Bari mensyarah di sini bagus banget. Ada orang yang sudah divonis masuk neraka karena amal buruknya ketika ditimbang lebih berat dibanding dengan amal baiknya. Tapi di lawang neraka gak mlebu-mlebu. Kayak bulet aja. Kayak bulet, paling model-model awake dhewe itu. Bulet. Dan ini nanti yang bikin Allah terpinggal-pinggal melihat orang model ini. Jangan dikira Allah tidak bisa tertawa. Kemudian malaikat Jibril bilang pada malaikat Malik, Pak Malik, Rik, takonono iki, lapo sing Wulan kok gak ndang mlebu-mlebu neraka iki? Ditanya, Wulan, kamu kan sudah divonis masuk neraka. Kenapa tidak segera masuk? Apa dia bilang? Ya, tak pikir aku mlebu swarga. Lah. Dia mikir gitu lah. Ya, tak pikir aku mlebu swarga. Kemudian malaikat Malik bilang sama Jibril bilang pada rohnya, apa kata Allah? Ya wis, masukkan aja dia ke surga. Coba prasangka baik, makanya jangan suka berprasangka buruk. Nah, cuma persoalannya orang ini masuk surga ini kapan? Gitu ya. Orang masuk surga itu kan mau macam-macam loh. Ini adalah orang yang paling akhir masuk surga. Wah, saat itu pintu surga hampir ditutup, pintu neraka hampir ditutup. Nabi Muhammad di luar pintu berdoa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang membuka pintu surga, tapi beliau adalah orang yang paling terakhir masuk. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad masuk duluan, ya ditutup pintu nih, kita nggak bisa masuk. Diki nggak kan? Iya, makanya ayo masuk. Nah, ketika hendak ditutup itu, kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Rabb-Nya, ya Rabb, izinkan aku melihat-lihat neraka lagi. Barangkali masih ada umatku yang kesingsal, barangkali ada umatku yang tertinggal. Ini yang disebut dengan syafaat al-uzma, digoleki. Karena tadi kata Mas As'ad, sapa sapane wong sing wis muni la ilaha illallah dakhalal jannah, mlebu surga. Nah, la ilaha illallah itu tidak bisa dibakar neraka. Meskipun dibawa, dia masih tetap menyala, bercahaya. La ilaha illallah. Digoleki, ketemu ternyata. Lah iki opo? Nah, wajahnya sudah enggak karu-karuan, wis modelnya ora kira didelok lah. Tapi kemudian dia diangkat, dimandikan di Sungai Al-Hayat. Berubah wajahnya, berubah lagi jadi ganteng. Nah, dia tidak langsung dimasukkan ke surga, cuman ditaruh di pinggir neraka. Cara Malangi disolotno, wajahnya disolotno sejauh 70 tahun perjalanan, tapi sudah cukup membuat wajahnya meleleh. Dia berdoa terus. Ini yang Allah terpinggal-pinggal. Ya Allah, kok palingkan wajahku dari api neraka. Jadi dia berdoa gitu. Dia ingin wajahnya itu dipalingkan dari api neraka. Tapi kemudian Allah menjawab, wahai hambaku, nek wajahmu sudah tak palingkan dari neraka, apakah kamu tidak minta yang lainnya? Modelnya orang itu bersumpah, wallahu biyadi binafsi, ya Allah, demi jiwaku yang berada di tanganmu, demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak akan minta yang lainnya. Wis, dinger ya. Begitu dinger, delok wit-witan di pinggir swarga. Ya Rob, bok saya didekatkan di pohon itu,
agar saya bisa ngiyup. Kata Allah, jari ini kon mangga jaluk liyani. Demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak minta yang lainnya. Ditaruh di bawah pohon. Delok pelawang swarga. Ya Rob, buat saya didekatkan di pintu surga. Katanya lagi Allah, jari ini kon mangga jaluk liyani. Demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak minta yang lainnya. Ditaruh di pintu surga. Begitu di pintu surga, delok swarga kok enak men. Dia berdoa lagi, ya Rob, buat saya dimasukkan ke surga. Allah bilang lagi, demi apa? Jari kon mangga jaluk liyani. Demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak minta yang lainnya. Masuk surga. Setelah di surga, semua kapling surga penuh. Dia melaku tok sepanjang tahun. Tapi lah ya lumayan kalau melaku di surga. Dia bilang, ya Rob, bahwa saya dikasih kaplingan di surga. Itu Gusti Allah tertawa. Jadi model manusia itu model begini. Apa kata Allah? Orang yang terakhir masuk surga ini masih dikasih uidat lis samawati wal ardh. Buatkan lagi surga seluas langit dan bumi. Orang terakhir masuk surga masih uwidat lis samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Karena itu apa kata Rasulullah mengatakan bahwa lindungi dirimu dari api neraka meskipun hanya sedekah separuh biji korma. Separuh biji korma. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, usai bangun Ka'bah, beliau sholat di setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Jadi kalau dia sholat di 4 sudut, berarti dia sholat 4000 rakaat. Fa'auhallahu ilahi ya Ibrahim. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Ibrahim, ahsanu ma fa'altak, sungguh Ibrahim yang kamu lakukan ini luar biasa, dahsyat. Gak ada lagi manusia yang bisa sholat seperti kamu. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim itu bisa sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Kalau 4000 rakaat, kalau kita manusia biasa, kita mungkin butuh waktu 1 bulan. Gak lereng. Bawa di perawat. Rolas rakaat harus tegul dedek. Coba Ibrahim. Nah, itu luar biasanya Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim bisa seperti itu? Karena Nabi Ibrahim didoakan keberkahan oleh seluruh umat Islam di dunia. Ketika kita sholat, kita mendoakan Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu keberkahan. Makanya Ibrahim kemudian dia diberkati, bisa sholat di setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Tapi kemudian Allah mengatakan, walakin takwi lukmatu fi badil ja'i khairu tafakuha khairu min hadapun. Satu suap makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar lebih baik dibanding dengan sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Kalau kita memberi makan orang yang lapar meskipun sak sendok lebih baik dibanding dengan sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Pentingnya memberi. Nah, makanya tadi salah satunya adalah agar kita ini menghormati tetangga. Tetangga itu berhak. Nek jenengan masak terus tanggane mambu, masak soto, masak rawon, tanggane mambu ora sampean kei bae. Ditagih gak sida mlebu swarga gara-gara tangga kepingin niku. Makanya kalau bisa masak pertama itu cidukane diberikan kepada tetangga. Wani iso sampean. Lah bojoku ra iso. Gawe soto
Tonggone kayak dinget, dikai harus dinget ping 17. Daging iki wis bubur, kira wis ora doyan, tonggone ki dikai. Tonggone yo ora doyan pisan. Lah yo apa wis ngomong tangan gula. Coba. Makanya kalau kata Rasul, kalau kita masak sedep-sedep, disuruh memperbanyak kuahnya agar tetangga kanan kiri dapat. Makanan kita akan menjadi haram di rumah kalau misalnya kita tidak bisa tidur karena keluarkan, sementara ada tetangga nggak bisa tidur karena lapar. Nah, itu hati-hati. Makanya kita harus dalam bertetangga itu seperti yang disampaikan Mas Asa tadi, jika hari itu kamu tidak bisa melakukan satu kebaikan, cukup temui tanggamu dengan muka manis, dengan tersenyum. Karena orang masuk surga itu selalu tersenyum. Orang yang tidak bisa tersenyum susah masuk surga. Wong sing mencucu mesti mlebu neraka. Ranok ceritane di swarga ana wong mencucu. Di surga semua orang tersenyum. Kalau ada orang yang susah tersenyum, berarti Anda harus latihan tersenyum agar bisa masuk surga. Kalau dari Mas Asa Bang, ora usah ngomong, menengi wis gregetno. Menengi iki wis gregetno. Ojo sampai ngomong. Meneng tok wis kene. Itu kan gambaran, Pak. Sebetulnya orang masuk surga itu ceria, menyenangkan, wajahnya sumringah. Itu orang masuk surga. Dunia Pak Anies ngeden, ngono ya. Pak Anies ngeden. Wis alamat angel mlebu swarga. Wis jare wong kan Pak Anies sing. Wis sorok, wis ra iso mlebu swarga. Dirut dalam rupane wis arek iki tutut ae. Wis salah. Ojo cacat malaikat Gusti Allah. Wong bojone gregeten, tonggone ya gregeten. Delok arek iki kok mencucu itu. Itu. Nah, ini bahwa kita kapan proses kesalahan sosial itu diawali dari wajah manis, dari tersenyum, itu aja dulu. Dimulai dari wajah manis, tersenyum, suka membantu, ringan tangan. Itu. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah itu luar biasa. Dulu pernah Kanjeng Nabi itu puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah, ada orang fakir yang ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Nabi itu tidak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Nah, ada orang fakir tidak punya apa-apa, tapi dia hanya punya 3 buah pohon anggur di halaman rumahnya. Dikelompokno, yang matang-matang dikelompokno diadai mangkok. Setelah mangkok penuh, dihadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan puasa sunnah. Ba'da asar menjelang buka dikasihkan. Nah, Abu Bakar berikan isyarat, jangan, Rasul dan puasa. Tapi ketika Abu Bakar bilang begitu, orang itu agak kecewa. Apa dengan Rasul? Sini, dekatkan. Diambil Rasulullah, mokel Rasulullah. Coba. Puasa sunnah, mokel. Ngambil anggur, diambil, dimakan, dikunyah, tersenyum. Diambil, dimakan, dikunyah, tersenyum. Sampai semua anggur di mangkok habis. Setelah seluruh isi mangkok habis, jangan tanya sukacitanya orang beri hadiah tadi. Dia bilang kepada istrinya, wah istriku, hadiah kita dihabiskan oleh Rasulullah. Wah sujud syukur. Tapi Abu Darda, Abu Hurairah di samping kanan kiri Rasulullah protes, ya Rasulullah, saya ini sudah 3 hari tidak makan, kok anggurnya dihabiskan semua. Rasulullah itu kan biasanya berbagi, ini enggak, anggurnya dientek kepada Rasulullah. Abu Hurairah protes, Abu Darda protes. Nah, apa jawaban Rasulullah? Kon mengerti ya, anggur itu mang rasani sepet, anggur itu mang rasani kecut. Perasaanmu aku mang guyu, aku mang ngempet, saking sepeti. Coba nek anggur mang tak kena awakmu mesti kok lepeh.
Lek kok lepeh. Nah nih kecewanya orang yang memberi. Coba Rasulullah hanya ingin menjaga hati orang yang memberi. Mokel anggur sepet, ayo. Wis mokel kalau masih mokel ngejak gulai sate itu lumayan, ini ora. Terus kate buka. Nah ini yang kemudian para ulama mengambil istinbat hukum tentang bahwa orang yang mengerjakan puasa sunnah itu seperti raja, boleh meneruskan, boleh mokel. Nah makanya menawi panjenengan siang sunnah jam-jam siji di grup WA, kalau sih ngejak mokel lah. Artinya orang yang puasa sunnah itu ketika dia mokel itu tetap dapat pahala utuh puasa. Kemudian mokelnya tadi menyenangkan orang yang memberi, dapat pahala menyenangkan hati orang yang memberi. Double pahalanya. Melanjutkan puasa, melanjutkan puasa sunnah. Ya apa boleh puasa pahala pun sunnah kok, tapi tidak mendapatkan pahala menyenangkan hati orang yang memberi. Puasa Senin hukumnya sunnah, tapi menyenangkan hati orang yang memberi hukumnya wajib. Mana gitu nanti kan jam siji, mereka kalian bisa mokel lagi deh. Jepri. Besok lah. Itu Rasul gitu. Nah itu barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini ada tanya jawab? Nggak ada. Ada tanya jawab? Ya. Ada. Banyak Pak Kiai atas untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, mungkin ada tanya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamedi. Saya dari forum keluarga disabilitas yang memiliki anak disabilitas. Yang saya tanyakan Pak Ustadz atau Pak Haji atau Pak terkait kita orang tua yang memiliki anak disabilitas ini, biasanya itu kita Rasulullah atau sambat. Apakah kita ini dosa Pak terkait kondisi anak-anak kita? Soalnya anak-anak kita itu ragamnya banyak. Ada yang disabilitas fisik, ada yang disabilitas lumpuh bicara, ada yang disabilitas wagrahita untuk autis, ADHD, hiperaktif, dan ada yang juga kita biasanya keluarga kita ada yang disabilitas mental kejiwaan. Biasanya kita itu Rasulullah nagusti Allah terkait kondisi dan keadaan anak-anak kita. Apakah kita sebagai orang tua ini berdosa Pak? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, jangan kan saya menyentuh itu untuk sunnah. Tapi karena penjelasan sudah mulai, insya Allah saya berani. Ya kita ini kan anak-anak itu kan ujian. Jadi apapun fitnah, yang menyenangkan juga bisa jadi fitnah, yang tidak menyenangkan juga fitnah, sama. Jadi jangan dikira kalau misalnya anak yang baik itu terus baik semua, enggak fitnah. Sama seneng kan? Anak pinter tapi ini kalau sama wani. Anak dua anak pinter semuge, bapak nih di kamar boring. Ada gitu. Nah itu. Nah, makanya kan ini kan soal kehidupan. Saya tidak berani mengatakan bapak-bapak harus bersabar, tidak.
Karena menurut saya sama sudah bersabar. Saya ini kan ngomong sabar kan guru ngalami. Sabar itu barengannya musibah. Saya selalu mengatakan kalau Ustadz Kiai selalu ngomong sabar, ya sabar mesti dompetnya sih kandel. Pak dompetnya tipis ngomong sabar keliru. Iya, aku bahaya ngomong sabar. Iya. Yang sabar ini, sing sabar ya bu sabar. Menyang dompetnya kandel, coba dompetnya tipis ngomong sabar. Sabar bang. Masalah. Nah makanya kan sabar itu berbarengan dengan musibah. Dengan musibah. Nah ketika kita dikasih musibah dan kemudian sabar, Masya Allah. Orang Rasulullah nggih, mboten napa-napa insyaallah. Gusti Allah nggih, ya sak kersolane jenengan wong iku anak. Nggih. Nggih anak-anak kok. Kan dilake sabare timbang kersolane. Dan Gusti Allah menitipkan itu surga. Sebenarnya yang dititipkan ke panjenengan itu surga, pintu surga. Wis rada anu titik lah, rada nyengol titik ya ora apa-apa. Rada ngersula ya ora apa-apa. Ngono. Kadang saya juga mikir musibah, ujian. Koncoku tahu takon gini. Lah sugih ya ujian, melarat ya ujian. Lah apa kok aku diuji melarat? Kok disuci sugih ya. Jadi koncomu iya, dia mikir ya bener juga kan. Melarat ya ujian, sugih ya ujian. Lah apa aku diuji melarat? Ora diuji sugih lho. Iya, aku ngono mikir. Nah, ini kan barangkali ini ketika ngomong begini ini sebetulnya kita sudah ngaji urip. Awak dhewe gak ngaji ayat Al-Qur'an, gak ngaji hadis kayak ngene iki. Iki ngaji urip. Maka saya mengatakan dalam hadis Imam Muslim itu disebutkan waladi biyati nafsi lau lam yudnibu la dahaballahu bikum. Bila kamu suatu generasi tidak melakukan perbuatan dosa, la dahaballahu bikum, maka Allah akan melenyapkan orang itu. Kalau sampai gak ngelakoni dosa, kalau Gusti Allah kate dilenyapno sampean. Walau ja'a bi qaumin yudnibuna. Kemudian Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang mau berbuat dosa, fayastaghfiruna Allah wa yaghfir lahum. Kemudian Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang mau berbuat dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Ngoten. Lah awak dhewe gak tau ngersula, lha apa no istighfar? Gak berfungsi nanti. Gak berfungsi istighfar. Makanya ibu sekalian rapopo ngersula tapi dendang istighfar. Tidak apa-apa, sering istighfar. Nabi Muhammad itu dalam sehari semalam beristighfar tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Nah, maka pernah begini. Suatu hari ada seorang anak yang sangat mencintai ibunya. Ketika dia tawaf digendong, ke kamar mandi digendong. Perjalanan hajinya itu dari rumah ke Mekah itu hampir 100 kilo digendong. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ini anak kok berbakti banget sama orang tuanya. Apakah dia sudah cukup untuk membalas budi orang tuanya? Jadi Rasulullah durung. Kenapa ya Rasulullah? Iya, biyen ketika mbokmu ngerawat awakmu, mbokmu bermimpi muga-muga besok kon dadi wong sing apik. Tapi ketika anak merawat embok, dia berpikir kapan mbokku mati. Lah, itu yang membedakan. Maka kita Bapak Ibu tawakal pasrah,
Pasaran ini kan kita ngomong dong, aku orang ngelakoni mas. Itu kan sarepoti itu kan gitu. Itu kan sebetulnya saya sama seperti kalau saya disuruh milih Bu ya. Ketika saya ditanya, ketika saya runtuh ditanya, dikon milih antara moco istighfar karo oskadon, aku milih oskadon. Ya, ayo saiki awak dhewe kayak loro untu ayo Mas ajri loro untu. Siji istighfar, moco istighfar ben 100 kalau sama pakai oskadon milih bisa Pak. Milih oskadon dan waras. Nah itu kan yang manusiawi. Itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Nah, ini maka Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya mendoakan, kita mendoakan, insya Allah anak-anak kita betapapun kondisinya itu adalah anak-anak disabilitas itu masuk surga, ahli surga, tanpa dihisab. Loh iya memang, tanpa dihisab, karena dia bukan mukallaf, dia tidak dibebani hukum, tidak ada kewajiban, dia suci, fitrah. Iku gendongan sana menuju surga. Itu begitu. Nek koyo dua anak pinter kan sing dendam mukallaf. Kalau mukallaf berarti saya mlebu neraka. Karena melakukan keburukan, kebaikan. Dihisab. Tapi kalau anak-anak disabilitas itu enggak ada hisab. Iku sama gandol ini sudah digandol sampean. Mlebu surga. Nah, itu kan bukti bahwa kita anak-anak kita itu tidak dibebani hukum taklifi mas, mukallaf, tidak ada kewajiban, dan itu yang bikin menurut saya semua kan ada rahmat tuh, ada rahmatnya, di balik itu ada hikmah. Salah satu hikmah dari anak-anak yang disabilitas itu dia adalah anak-anak yang besok tidak dihisab. Karena tidak dihisab, dia akan menjadi gandolan kita untuk masuk surga. Itu bedanya. Yang kelebihan di akhirat luar biasa nanti posisinya. Kalau di dunia barangkali dia tidak berharga, barangkali mungkin orang lain tidak menghargai, mungkin orang lain tidak, mungkin ibu-ibu malu ketika bawa keluar. Tapi jangan lupa, anak-anak disabilitas itu sesungguhnya adalah reinkarnasi dari orang-orang yang tidak terkenal di bumi, tapi dia populer di langit. Itu yang harus ibu Jadi itu artinya bahwa ya itu adalah yang mutiara itu sekali. Itu yang harus, maka ngersolo kita merasa, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak merasa rendah diri ya, dan itu kan nanti akan dibayar lunas dia. Percaya sama saya. Ya, saya tambahkan dikit. Ya, namanya manusia ya sambat gak apa-apa itu. Tapi yang istilahnya dengan bukan mengumpat. Nah, mengumpat itu yang tidak boleh. Kalau misalnya segala ibadah apapun itu adalah ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Kita sering mendengarkan khutbah Jumat itu kan ittaqullah haqqu tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang haqqu tuqatih ini tidak mungkin seperti kita, karena itu adalah menuju kepada Kanjeng Nabi. Nah, saya bilang tadi dengan Mas Ilham ini, enggak usah nonton Kanjeng Nabi, yang tunggu yang sakit aja susah, jauh-jauh sama Kanjeng Nabi gitu. Nah, yang haqqu tuqatih ini tidak mungkin, maka kemudian muncul ayat berikutnya adalah ittaqullah mastata'tu. Bertakwalah Anda sekalian itu semampunya aja gitu. Jangan memaksa diri, kalau capek enggak usah tarawih nih. Capek kok itu.
Jadi kalau sama dengan mengelola tentang anak-anak difabel itu yang tadi disampaikan Pak Nurbani itu ya, meskipun ada kata Sayyidina Ali kalau tidak keliru, alimu auladakum fa innahum mahlukuna di zamanin juga ada masa zamanikum gitu. Ini bagi mungkin yang bukan difabel, didiklah anakmu karena anakmu itu dilahirkan berbeda dengan zaman kita gitu. Kalau saya sering bantah sama nenek saya dulu karena kakek saya mondok, kakekmu mondok jalan, kok saya bilang dokter nggak lewat waktu dulu gitu. Karena sering, oleh karena itu mungkin juga ada perbedaan perlakuan. Ya, yang penting jangan mengumpat gitu. Kalau sambat misalnya terkait dengan apa rewel macamnya itu manusiawi. Makanya ada istighfar itu. Kalau nggak dipakai juga percuma juga. Tuhan ngasih apa media istighfar apa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sama dengan istilah jamak kosor, ikan rusok. Kalau nggak dipakai nanti dianggap tentang sombong hambanya kita ini. Ya, kita pakai karena ada rusok, ada keringan. Nah, meskipun kata teman lain itu kan agak ada pom bensin gitu. Ya kalau istrinya musafir ngapain ada pom bensin? Yang penting di perjalanan. Kalau Imam Syafi'i itu 86 kilo. Tapi dulu kan jalannya unta gitu. Naik pesawat 1000 kilo ya naik pesawat. Nah ini terkait dengan apa? Mudah-mudahan pengabdian merawat anak-anak difabel itu adalah yang takwa yang sebenarnya gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin juga berpikir bukan hanya 2 kali 3 kali, jadi berpikir berkali-kali. Jadi bersabar karena ada istilah, ada hadis as-sabru al-dhifar. Orang sabar itu pasti beruntung. Orang sabar itu, tapi kalau ngomong tok ya susah juga ya. Suruh sabar kalau misalnya miskin. Padahal yang bilang sabar itu adalah gak miskin, itu sudah juga. Selamat datang kepada Bapak Gubernur. Ada BBM-nya Pak? Ada BBM. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak-Bapak Ibu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disabilitas Kecamatan Bojen. Ada yang saya ingin tanyakan. Apakah ada cerita tentang anak berkebutuhan khusus di zaman Nabi atau ada hadis yang menyatakan kalau anak disabilitas itu sudah pasti? Ya. Kalau zaman Rasulullah tentang anak disabilitas belum ada. Tapi dalam sebuah hadis sudah disebutkan bahwa orang yang terkena terhindar dari hukum itu ada 3. Yang pertama, orang yang tidak terkena hukum itu orang tidur, jangan tilam, lindur, buka warak, pramogo, lupa. Yang kedua orang lupa. Yang ketiga orang yang tidak pernah balik, yang tidak berakal, belum cukup akal. Nah, orang seperti itu tidak dikenai hukuman. Nah, orang-orang yang dikenai hukuman itu sudah pasti masuk surga, karena dia nggak punya salah, nggak ada kesalahan buat dia. Maka anak-anak kita, putra putri ibu yang disabilitas itu insya Allah dia akan masuk surga karena memang dia tidak dibebani oleh hukum taklifi. Dia tidak dibebani sholat, tidak dibebani puasa, tidak dibebani kewajiban apapun, nggak ada beban. Bahkan dia juga tidak ada beban mencari nafkah. Nah, karena nggak ada beban itulah, maka sebetulnya dia adalah di surga. Orang yang ada beban hukum berarti kan dia nggak punya salah, berarti dia fitrah. Nah itulah, maka itu Bapak Ibu sekalian, apapun tadi saya di awal saya sampaikan takjib lil mukminin. Orang mukmin itu ajaib. Kalau dia diberi kesenangan, dia bersyukur bahwa khairullah, dan itu baik baginya.
Dan apabila dia diberi musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Nah, terus sabar ini sampai batas apa? Nah, saya pikir ibu bapak kan sudah menjalankan. Menerima itu kan sudah sabar, mendidik itu kan sudah sabar, menerima dengan tiap hari itu sudah sabar. Karena kan sabar itu kan bukan berarti ngelus dodo. Sabar bukan gitu kan. Atau kita beri nama anak kita dengan nama sabar. Bukan itu, tapi kan ibu-ibu kan sudah menjalankan sabar itu. Sabar. Itu saya nggak bisa bayangkan kalau ketika ibu terus kabar tentang anak kita itu kan barangkali bisa saja saat kita masih dalam kandungan sudah diberitahu dokter, atau juga setelah umur 3 bulan baru tahu, ada yang baru 6 bulan baru tahu, ya tuh baru 8, dan itu saya tidak tahu betapa kagetnya ibu ketika menerima kenyataan anak kita seperti itu. Coba, dan itu kan butuh kesabaran double, dan itu kan sudah menjalankan itu kan sudah sabar. Buktinya masih ibu rawat, ibu didik itu kan sabar. Di dulu lain tempat tidak begitu kok, ya kan? Ada ibu lain malah sudah bunuh, sudah bayi. Nah itu kan begitu. Itu kan tanda bahwa ibu sudah bersabar, dan itu dan innallaha ma'as-sabirin itu jangan takut. Orang-orang sabar itu disertai Allah. Nah, saya pesan terakhir, ketika ibu-ibu dalam kondisi seperti itu, ojo donga sing aneh-aneh. Jangan, doa yang baik-baik. Karena orang seperti ibu itu tidak ada hijab antara ibu dengan Tuhan. Orang dalam kondisi susah, dalam kondisi terzalimi, itu doanya diijabah. Waduh, ngomong macam-macam, kecuali yang baik-baik. Meskipun misalnya panjenengan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari sama ibu misalnya, direndahkan, jangan ucap yang buru-buru. Jangan ucap yang buru-buru, karena itu mesti dijawab. Jadi kalau bapak ibu dalam kondisi terzalimi, itu kan doanya diijabah. Jadi Allah itu akan mengijabah, itu salah satu doanya adalah orang yang dalam keadaan susah. Orang yang dalam keadaan susah itu doanya nggak ditolak oleh Allah. Karena doanya nggak ditolak, maka ini ojo dongo sing elek-elek eman gitu loh. Doa yang baik-baik saja kalau dijabah. Ini rasanya itu. Nah ini banyak hikmah kita mendapatkan musibah itu buahnya hikmah. Banyak. Dan saya pikir kan ibu-ibu juga luar biasa, saya ini sudah dengan berbagai macam kondisi ya, dengan berbagai macam kondisi. Ada lagi mungkin yang lain? Untuk Kak Nazar untuk sepatah dua kata Pak di depan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Cukup ya untuk membersihkan waktu bentar lagi buka puasa. Baik, terima kasih banyak untuk forum keluarga disabilitas Kota Malang yang sudah jauh-jauh dari rumah dengan rintik hujan ke RBC. Terima kasih untuk semua para tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini membersamai kami di sini.
Saya Desi selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.